selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya, mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Air Sungai Batanghari yang berwarna kecoklatan sejak beberapa dekade yang lalu kini tidak lagi berwarna jernih. Kondisi ini terlihat pada aliran Sungai Batanghari yang terus mengalir di wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Diduga perubahan warna air Sungai Batanghari tersebut terjadi akibat aktivitas illegal mining dari Kabupaten Solok Selatan. Aktivitas ini disebut sebagai penyebab air sungai berubah kecoklatan dan kehilangan kejernihannya. Sungai Batanghari merupakan sungai yang terletak di dua provinsi, yakninya Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, serta Provinsi Jambi. Berita kedua, Polres Dharmasraya melalui Satreskrim mengamankan 3 orang pelaku penambang emas tanpa izin. Penangkapan tersebut terjadi di area perkebunan karet Jorong Sungai Bugur, Nagari Padukuan, Kecamatan Kotosalak, Kabupaten Dharmasraya. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Dharmasraya ini mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat setempat. Penangkapan terhadap 3 orang pelaku tersebut dinilai sebagai langkah tegas dalam menindak aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Tokoh masyarakat atau Jorong Padang Tengah 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada Satreskrim Polres Dharmasraya yang telah menindaklanjuti atau menanggapi laporan-laporan dari masyarakat bahwasanya ada tambang-tambang ilegal di Padang Tengah dan masyarakat Padang Tengah tidak menghendaki itu, dan sekali lagi ucapan terima kasih banyak pada Polres Dharmasraya. Berita selanjutnya, kondisi terkini masyarakat di Huntara Kampung Nelayan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Sabtu 17 Januari 2026. Aktivitas masyarakat di kawasan Huntara tersebut berlangsung normal. Anak-anak terlihat bermain di sekitar Huntara. Sebagian masyarakat juga membuka kedai makanan ringan sebagai tambahan mereka selama tinggal di Huntara. Masyarakat mengaku cukup nyaman tinggal di kawasan tersebut, meski ada juga sebagian yang mengaku jauh dari akses mereka mencari nafkah atau pendidikan.
Besar harapan masyarakat di Huntara agar mendapatkan Huntap yang tidak hanya nyaman, namun juga mendukung keberlangsungan hidup masyarakat ke depannya. Selanjutnya ada berita masyarakat di Jalan Vilataro, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, terlihat menunggu giliran bantuan air bersih. Warga berkumpul untuk mendapatkan pasokan air yang saat ini sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini disebabkan keringnya air irigasi dan sumur masyarakat pasca Galodo akhir November tahun lalu. Sejak kejadian tersebut, pasokan air bersih tidak lagi mencukupi kebutuhan warga di kawasan tersebut. Masyarakat bertahan dengan mengharapkan bantuan air dan juga tampungan air hujan. Besar harapan mereka agar pemerintah segera mempercepat perbaikan irigasi di Kota Padang sehingga aliran air dapat menjadi normal seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat RT 1 RW 09 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji. Sejak terjadinya proyek Galodo, proyek Nonago, irigasi kami putus seluruhnya. Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pasar Ambacang kering sebab asal airnya dari sumur, dari irigasi banda. Sekarang irigasi untuk pertanian putus juga. Tanahnya kayak ini keringnya, tidak ada air. Contoh seperti ibu kan orang petani, sawahnya kering, atau lahan sayur-sayurnya juga kering, nggak bisa ditanam lagi. Dan untuk kondisi seperti ini sudah berapa lama sejak kapan? Sudah terjadinya Galodo Itu tanggal 26 27 Sekarang 30 kita main. 30 November. Nggak bisa lagi. Berarti masyarakat di sini tetap pakai sumur ya, Bu? Iya, Bukan PDAM. enggak, bukan. Nah, kalau untuk selama ini seperti apa warga bertahan dengan air bersih ini, Bu? Dengan bantuan dari relawan atau PMI. Kemudian apa lagi, Bu? Seperti menampung air hujan ya? Iya, kalau ada hujan kami menampung gitu. Berarti kemudian harapannya mungkin, Bu, atau bantuan kepada pemerintah seperti apa ini harapannya dari warga? Cepat diperbaiki irigasi. Kalau sudah diperbaiki irigasi, airnya masuk di sini lagi ke bandar ini, kan sumur juga berisi juga. Kalau sekarang airnya tidak ada, bagaimana sumurnya keluar air? Kayak dengan kondisi kita hari ini, Kak? Kondisi kita sekarang ini hampir seluruh RT dan di wilayah RW 9 ini udah kekeringan. Bisa yang ada itu cuma sumur-sumur yang bor itu masih ada airnya, tapi kalau semuanya udah kekeringan. Kondisi seperti ini sudah berlangsung berapa lama, Kak? Udah hampir dari tanggal 30 November sampai sekarang. Kalau dari informasi yang diberikan kepada masyarakat, ada tahu nggak penyebab kenapa kekeringan ini, Kak? Karena bendungan yang di atas kan yang Nago kan hancur. Yeah. Jadi resapan air di sini nggak ada. Karena rata-rata sini nggak ada PDAM, sini pakai air sumur. Berarti sejak tanggal 30 November ini Iya. tidak ada air, Kak? Kondisi masyarakat sekitar terkait seperti ini bagaimana, Kak? Ya, Angkat air. Ini kan digunakan untuk mandi kah atau MCK kah? Untuk mandi, untuk masak, semuanya lah untuk kegiatan ibu rumah tangga, cuci piring, untuk masak, untuk semuanya. Kesulitan nggak, Kak, masyarakat terkait kondisi ini, Kak? Ya kesulitan pastilah kan. Biasanya dulu nggak ngangkat air, sekarang harus ngangkat air kan. Kalau boleh tahu, Kak, ini kan airnya datang sekali berapa per hari gitu? Ataukah ada per jam-jamnya atau gimana, Kak? Dalam sehari sekali. Dalam sehari sekali.
Dari masyarakat apa harapannya? Harapannya ya bendungan cepat gitu kan sepulih ya. Jadi kan ada aliran di sungai ini kan, sungai ini kering kan, jadi bisa sumur kami bisa digunakan gitu kan. Oke, siap. Berita selanjutnya, kondisi terkini Bendungan Gunung Nago di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang menunjukkan proses pengerjaan yang masih berlangsung. Pekerjaan ini dilakukan guna menormalisasi kondisi sungai. Normalisasi sungai tersebut dilakukan pasca Galodo akhir November 2025. Hingga saat ini, proses pengerjaan di Bendungan Gunung Nago masih terus berjalan. Berita terakhir, personel Polsek Palembayan bersama Brimob Polda Sumbar mengevakuasi 3 potongan tulang yang diduga tulang manusia di lokasi bencana banjir bandang Simpang Dingin. Evakuasi dilakukan di Jorong Subarang Aye, Nagari Salare Aye Timur, Kecamatan Palembayan pada Jumat 16 Januari 2026. Temuan tulang yang diduga tulang manusia tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Proses ini dilakukan untuk keperluan identifikasi forensik dan autopsi. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade berikutnya.